Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah manajemen keuangan ini. Pada pertemuan ke-9 dan 10 ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia keuangan perusahaan, yaitu capital structure atau yang biasa kita sebut dengan struktur modal. Jadi materi ini akan membantu kita memahami bagaimana perusahaan menentukan komposisi antara utang dan juga modal sendiri, ekuitas dalam pendanaan. Serta nanti bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi risiko, kemudian bagaimana efeknya kepada biaya modal, dan juga pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Jadi, melalui video pembelajaran ini nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar struktur modal ya, kemudian menganalisis faktor-faktornya yang mempengaruhi pentingnya apa, kemudian nanti ada juga implikasi struktur modal terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Jadi, mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh perhatian dan juga semangat agar pemahaman yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam praktik manajemen keuangan di dunia nyata. Oke, nah di sini saya akan mengambil kasus tentang Meta Platforms. Pasti sudah paham ya, sudah tahu apa itu Meta Platforms. Jadi Meta ini merupakan induk perusahaan dari perusahaan besar WhatsApp. Kemudian ada juga Facebook, ada juga Instagram dan lain sebagainya. Jadi si Meta ini pada Juni 2024 itu memiliki kas yang sangat besar 58 miliar US dollar. Namun pada bulan Agustus Meta ini menjual obligasi senilai 10,5 miliar yang berarti memutuskan untuk berhutang 10,5 miliar US dollar. Ini merupakan penjualan surat utang terbesar dalam sejarah perusahaan Meta. Untuk apa? Untuk mendanai investasi AI dan juga keperluan umum perusahaan. Nah, kalau dari kasus ini, ada dua pertanyaan penting. Yang pertama, mengapa Meta tetap berhutang? Padahal memiliki kas yang sangat besar. Kasnya 58, mereka memilih berhutang 10,5 miliar. Nah, ini kan merupakan utang yang tidak kecil ya. Kemudian, jika mahasiswa menjadi manajer keuangan Meta, jika kalian menjadi manajer keuangan Meta, apakah setuju dengan keputusan ini? Punya kas, tapi utang gitu. Kalian setuju apa enggak? Nah, dari dua pertanyaan besar ini, maka muncullah nanti di sini akan kita bahas tentang capital structure. Bagaimana cara menentukan modal perusahaan yang optimal? Apakah itu memakai modal sendiri saja ataukah ditambah dengan hutang? Nah, nanti di sini akan kita bahas. Nah, dari sini indikator penilaiannya itu ada tiga. Yang pertama itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara tepat apa itu capital structure, konsepnya seperti apa, pentingnya bagaimana, kemudian berpengaruh terhadap apa saja gitu. Lalu yang kedua adalah mampu menganalisis capital structure decision dan juga menginterpretasikan hasilnya dengan sikap tanggung jawab. Jadi setelah mengerti konsepnya, kemudian menganalisis bagaimana capital structure yang optimal untuk perusahaan. Lalu yang terakhir ini menetapkan capital structure yang optimal. Ini memahami dan menjelaskan, kemudian menganalisis, lalu menetapkan capital structure yang paling optimal bagi perusahaan. Nah, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pentingnya kebijaksanaan struktur modal. Ini tentang konsepnya. Kemudian yang kedua adalah teori dasar struktur modal. Dari teori ini nanti akan kita turunkan bagaimana cara menganalisis struktur modal dengan pendekatan tradisional dan juga pendekatan MM, Modigliani and Miller. Langsung saja ke yang pertama yaitu pentingnya kebijaksanaan struktur modal.
Jadi struktur modal di sini adalah perbandingan antara hutang dan modal sendiri atau ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Ini berkaitan dengan keputusan apa? Keputusan berhutang, kemudian keputusan penggunaan modal sendiri. Jadi berapa persen hutangnya, berapa persen modal sendirinya. Komposisinya seperti apa? Apakah 50-50? Apakah 60-40? Ataukah 70-30? Nah, ini nanti akan kita hitung di sini. Akan kita analisis di sini. Nah, mengapa struktur modal itu penting bagi perusahaan? Karena struktur modal ini kan merupakan komposisi ya, komposisi modal penggunaan modal sendiri dan juga hutang. Dari modal sendiri dan juga hutang itu nanti akan menentukan biaya modal. Cost of capital perusahaannya itu berapa persen gitu. Kemudian yang kedua juga mempengaruhi nilai perusahaan. Biasanya kalau misalnya struktur modalnya lebih besar, maka perusahaannya ini nilainya akan naik. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin nanti ada case-case yang ketika modalnya banyak, nanti nilai perusahaannya juga bisa turun. Kemudian juga berpengaruh terhadap tingkat risiko perusahaan. Ini otomatis berpengaruh karena kalau misalnya komposisi utang lebih besar daripada komposisi modal sendiri, nanti akan mempengaruhi tingkat risiko perusahaan. Risikonya ya risiko berhutang. Kemudian risiko gagal bayar ada juga. Ada juga lagi risiko misalnya terburuknya usahanya gagal, otomatis nanti akan meninggalkan hutang ya. Lalu yang keempat ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Berapa berapa besar modal yang dimiliki nanti akan digunakan perusahaan untuk apa? Untuk keputusan investasi dan pendanaannya itu untuk apa? Untuk membeli mesin baru misalnya, atau membuka cabang baru misalnya. Nah, ini kemudian struktur modal menjadi sangat penting. Nah, tujuannya ini untuk menentukan komposisi sumber dana yang optimal. Tadi berapa persen utang, berapa persen modal sendiri. Nanti ini akan menentukan biaya modalnya berapa, kemudian nilai perusahaannya berapa. Lalu yang kedua, pentingnya ini tujuannya untuk meminimalkan biaya modal rata-rata. Jadi di mana-mana ini perusahaan itu kalau bisa biaya-biaya itu sangat minimal sekali. Kemudian keuntungan yang didapatkan itu sangat besar. Itu biasanya sudah hukum alam seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, dari sini struktur modal yang tepat ini akan meningkatkan nilai perusahaan. Kalau misalnya tidak optimal, bagaimana? Kalau tidak optimal, nanti biaya modalnya bisa tinggi dan nilai perusahaan menurun. Tentu risikonya nanti akan semakin besar. Nah ini ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Apa saja faktornya? Yang pertama adalah stabilitas penjualan. Jadi di mana-mana ketika penjualan itu stabil, penjualan perusahaan stabil, ini cenderung lebih berani menggunakan struktur modal dengan komposisi yang ada utangnya. Karena risiko mereka itu lebih rendah. Penjualannya stabil, otomatis pendapatannya juga stabil. Kemudian mereka akan berani mengambil risiko. Lalu yang kedua adalah struktur aset perusahaan. Nah, ketika perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar, tentu lebih mudah memperoleh hutang, lebih mudah memperoleh sumber pendanaan dari hutang, gitu karena dapat dijadikan jaminan. Lalu yang ketiga adalah profitabilitas. Ini ada kaitannya juga dengan stabilitas perusahaan. Nih. Lalu yang keempat adalah kondisi pasar dan ekonomi. Nah, kondisi ekonomi dan pasar modal ini sangat mempengaruhi kemudahan serta biaya dalam memperoleh dana. Lalu ada lagi kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen ini dari internal perusahaan.
yaitu bagaimana perusahaan ini memilih risiko dan juga strategi yang akan menentukan komposisi struktur modal. Lalu yang terakhir ini adalah tingkat pertumbuhan. Tentu perusahaan yang tumbuhnya lebih cepat ini otomatis membutuhkan dana yang lebih besar, sehingga cenderung menggunakan dana lebih banyak. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Lanjut materi setelahnya adalah teori struktur modal. Jadi nanti di teori ini menjelaskan bagaimana struktur modal ini mempengaruhi nilai perusahaan dan juga biaya modal. Nah, dari teori ini nanti akan kita gunakan asumsi, asumsi agar struktur modal ini mudah dianalisis. Jadi nanti asumsi-asumsinya ini ada beberapa asumsi. Asumsi ini digunakan agar apa? Agar perhitungan struktur modal itu lebih mudah dianalisis, dihitung. Nah, ini yang pertama asumsinya adalah laba dianggap konstan. Kalau di perusahaan ini pada kenyataannya ini apa ya? Labanya, labanya ini kan fluktuatif ya. Fluktuatif dalam artian kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Meskipun stabil, tapi tetap aja ada naik, ada turun. Nah, nanti di teori struktur modal ini, laba ini dianggap konstan. Lalu yang kedua adalah seluruh laba dibagikan. Pada kenyataannya, laba itu dalam perusahaan itu ada yang ditahan. Kan ada tuh di laporan laba rugi ada laba ditahan. Nah, itu pada kenyataannya seperti itu. Tapi untuk menghitung struktur modal ini agar lebih mudah dianalisis, seluruh laba itu diasumsikan sudah dibagikan. Lalu, asumsi yang ketiga adalah hutang bersifat permanen. Hutang, kalau misalnya perusahaan punya hutang 500 juta, meskipun setiap bulannya itu dibayar misalnya 10 juta, 10 juta, 10 juta itu kan berkurang hutangnya. Tapi di sini asumsinya hutangnya bersifat permanen. Gitu, biar lebih memudahkan untuk menganalisis. Lalu yang keempat, tidak ada biaya transaksi perubahan struktur model. Jadi, misalnya kita hutang ke bank, itu biasanya ada biaya transaksi, ada biaya administrasi. Nah, itu tidak kita hitung dalam teori struktur modal ini agar memudahkan untuk menganalisis struktur modal yang paling optimal itu yang mana gitu. Nah, ini ada beberapa notasi yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum lanjut ke pendekatan-pendekatan untuk menghitung struktur modal. Jadi ini notasinya ada O, F, E, S, B. Nah, ini harus dihafalkan ya. Jadi O ini adalah IBIT. Ini kemudian F itu adalah bunga utang yang dibayarkan perusahaan. Lalu laba yang tersedia bagi pemilik saham yang E. Lalu S ini adalah modal sendiri, equity, ekuitas. B ini adalah untuk debt, utang. V ini adalah S plus B. V adalah nilai perusahaan, value, value perusahaan. Rumusnya nilai equity ditambah debt. Equity itu modal, debt itu hutang. Kemudian ada juga KE, biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri ini namanya tingkat keuntungan yang diharapkan investor. Return, ini sama aja dengan return. Kemudian biaya utang. Biaya utang ini adalah interest atau bunga. Tingkat bunga utang. Misalnya kita di bank hutang 500 juta. Nah, bunganya itu adalah 5%. Nah, itu adalah biaya hutang namanya. KD. Kemudian KO ini adalah biaya modal rata-rata tertimbang. T adalah tax, tax itu pajak. Jadi notasi ini nanti akan kita gunakan ke semua pembahasan teori modal, teori struktur modal berikutnya. Nah, ini konsep biaya modal, konsepnya KE itu adalah tingkat keuntungan tadi, return. Return ini rumusnya adalah E per S. E itu tadi apa?
Di sini bisa kita lihat lagi, E itu adalah laba yang tersedia bagi pemilik saham. Kemudian biaya modal dari hutang. Biaya modal dari hutang ini, biaya modal dari hutang ini adalah bunga pinjaman, interest. KD sama dengan F per B. F itu apa? Kembali lagi ke sini, F itu adalah bunga yang dibayarkan. Nah, B itu adalah hutang. Bunga yang dibayarkan itu bentuknya nominal. Kalau di kita ya rupiah. Itu B itu adalah debt, utang. Utang juga rupiah. Nah, itu adalah biaya modal dari hutang dan juga biaya modal saham biasa. Nah, lalu di sini ada rumus yang yang akan kita gunakan untuk menghitung biaya modal. Biaya modal itu kita gunakan rumus WACC, rata-rata tertimbang, weighted average cost of capital, rata-rata dari seluruh sumber pendanaan. Ini rumusnya, KO ini adalah WACC, KE adalah ini, KD adalah ini. Kemudian S di sini apa? S di sini adalah modal sendiri, V ini value perusahaan, B itu adalah debt, utang. Nah, ini adalah konsep dasar yang harus diketahui untuk eh, menganalisis struktur modal pada pendekatan selanjutnya. Jadi nanti ada dua pendekatan, yang pertama pendekatan tradisional, kemudian yang kedua ada pendekatan Modigliani and Miller. Nah, pada pendekatan tradisional ini menyatakan adanya struktur modal yang optimal. Jadi, struktur modal ini mempengaruhi kepada nilai perusahaan dan juga biaya modal, value perusahaan dan juga biaya modal. Oh, ternyata struktur modal ketika misalnya 60% modal sendiri, 40% ini utang. Nah, struktur ini bisa berpengaruh kepada nilai perusahaan dan juga biaya modal gitu. Nanti ada juga di pendekatan Modigliani and Miller itu tidak mempengaruhi, ada. Nah, jadi di sini yang mempengaruhi. Nah, ini bagaimana pendekatannya? Pendekatannya ini, jadi konsepnya adalah penggunaan utang dalam batas tertentu ini dapat menurunkan biaya modal dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Jadi yang diharapkan di sini dari struktur modal ini adalah dua, hanya dua. Ini KO itu turun, kemudian value perusahaan itu naik, biayanya turun, kemudian nilai perusahaannya naik. Itu saja. Nah, ini ketika misalnya utangnya terlalu besar bagaimana? Ketika utangnya terlalu besar, nanti otomatis risikonya meningkat dan juga biaya modal ini bisa naik kembali. Ini yang akan kita gunakan untuk menentukan biaya modalnya. Kalau untuk value perusahaannya ya tadi S plus B. Modal sendiri ditambah dengan hutang. Itu adalah konsepnya. Langsung saja ke case study. Case study yang pertama. Perusahaan Jaya Perkasa diperkirakan akan mendapatkan laba sebesar 2,4 juta dengan tingkat bunga 10%. Return yang diharapkan berubah tergantung penggunaan utang. Nah, berikut merupakan alternatif struktur modal. Jadi di sini ada tabel hutang dan return yang diharapkan. Katakan ini adalah alternatif struktur A, ini struktur B, ini struktur C. Yang A tidak punya hutang, yang B hutangnya 3 juta, yang C ini hutangnya 6 juta. Dari sini, hitunglah nilai pasar perusahaan dan biaya modal. Nilai perusahaan itu V, biaya modal itu KO. Nah, ini tentukan struktur modal yang paling optimal. Jadi A, B, atau C yang paling optimal. Ini langsung saja. Jadi di sini kita buat tabel terlebih dahulu. Kita buat tabel notasi keterangan hutang dengan tidak gitu ya. Ini hutang A,
Ini B, ini C. Yang A tidak punya hutang, yang B hutangnya 3 juta, yang C 6 juta. Jadi tadi sudah diketahui EBIT-nya ini, O-nya, EBIT-nya ini 2,4 juta. Baik maupun B maupun C ini sama. EBIT-nya 2,4 juta. Lalu kemudian bunganya berapa? Karena A tidak punya hutang, maka di sini adalah nol. Si B tadi, B itu bunganya tadi 10%. Nah, 10% ini dikalikan dengan 3 juta, hasilnya 300.000. Kalau yang C tadi, yang C juga 10% ya. Yang C ini 10%, coba kita lihat ulang. Ini tingkat bunga, oh sama tingkat bunganya 10%. Oke. Nah, ini. Nah, di sini berarti sama 10%, jadi 600.000. Maka, laba untuk pemegang saham ini EBIT dikurangi dengan bunga. 2,4 juta dikurangi nol sama dengan 2,4 juta. 2,4 dikurangi 300.000 jadi 21. 2,4 dikurangi 600 jadi 1.800.000. Nah, ini biaya modal sendiri. Biaya, biaya modal sendiri ini adalah return yang diharapkan tadi. Return yang diharapkan di sini sudah diketahui. 12, 13, dan 22. Ini sudah diketahui 12%, 13%, 0,22. Nah, ini silakan bisa menggunakan desimal atau bisa menggunakan persentase boleh. Kemudian S, nilai pasar milik sendiri. Ini bagaimana rumusnya? Kok bisa dapat 20 juta 16 8? Nah, ini 2,4 ini dibagi dengan 0,12. E per E. Ini sama 16 juga hasilnya dari sini. 1,8 dibagi 0,22. Hasilnya adalah ini, S. Kemudian ini biaya hutang itu adalah bunga tadi 10%, ini nol, tidak ada hutang. Ini 10%, ini 10%. Kemudian di sini ada nilai pasar hutang. Nilai pasar hutang ditulis sesuai dengan hutangnya masing-masing. Karena A tidak punya hutang maka nol. B hutangnya 3 juta, C hutangnya 6 juta. Itu ya. Nah, kemudian nilai perusahaan itu S plus B, langsung ditambahkan. Ini ditambahkan dengan B, 20 juta. 16 ditambahkan dengan 3 juta. 8 juta ditambah dengan 6 juta. Ini sudah diketahui nilai perusahaannya. Kemudian KO-nya biaya modal itu dihitung dengan rumus WACC. Silakan masukkan sendiri rumusnya. Hitung sendiri. Kemudian setelah dihitung, ini akan didapatkan nilai seperti ini dalam bentuk persentase. Nah, dari sini sudah kelihatan ada dua hal yang harus kita lihat terlebih dahulu untuk menentukan struktur modal yang paling optimal itu yang mana. Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C. Nah, dari sini kita lihat yang ini saja. Nilai perusahaan dan juga biaya modal. Dari sini, nilai perusahaan yang paling tinggi, tadi kan tujuan dari struktur modal kan meningkatkan nilai perusahaan dan juga meminimalkan biaya modal. Di sini A, B, dan C, nilai perusahaan yang paling tinggi adalah yang A, 20 juta. Biaya modal yang paling kecil juga yang A, 20 juta dan 12% biaya modalnya. Maka dari itu kita tentukan struktur yang modal yang paling optimal adalah perusahaan yang tidak memiliki hutang. Jadi tidak semua yang memiliki hutang itu meningkatkan nilai perusahaan. Tergantung nanti optimalnya seberapa. Nah, ini case tadi satu membuktikan bahwa yang tidak memiliki hutang itu ternyata memiliki nilai perusahaan yang paling tinggi dan juga biaya modal yang paling kecil. Ini lanjut ke case tadi yang kedua ya. Nah, yang case tadi kedua ini baik A maupun B maupun C ini memiliki hutang semua.
dengan bunga dan return yang diharapkan ini berbeda-beda. Ini EBIT-nya 50 juta, aktiva 500 juta. Hitunglah nilai pasar perusahaan dan biaya modal masing-masing alternatif. Jadi kita buat seperti tadi, tabel yang tadi. Disesuaikan kembali. Ini A, ini B, ini C. EBIT 50 juta dari soal. Bunganya ini masing-masing dikalikan. Nih, 10% dikalikan 100 juta. Ini 11% dikalikan 200 juta. Ini 12% dikalikan dengan 300 juta. Didapatkan hasilnya ini 10 juta, 22 juta, 36 juta. Kemudian untuk labanya tinggal dikurangkan EBIT dikurangi dengan bunga. Didapatkan 40, 28, dan 14 juta. Lalu ini biaya modal sendiri ini adalah return. Return yang diharapkan tadi sudah diketahui di soal, tinggal dihitung saja. Kemudian nilai pasar milik sendiri tadi rumusnya apa? E per KE. Didapatkan 266, 175, dan 82 juta. Biaya hutang ini tinggal kita tulis saja, sudah diketahui di soal. Lalu nilai pasar hutangnya ini bagaimana? Nilai pasar hutangnya ini ya sudah diketahui di soal dong. Sudah diketahui di soal 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah ini nilai perusahaan adalah S plus B. Langsung dijumlahkan. S plus B. Langsung dijumlahkan hasilnya 366, 375, 382. Lalu biaya modalnya di sini dihitung menggunakan rumus WACC. Silakan dihitung. Nanti akan ketemu hasilnya. Nah, hasilnya ini semuanya akan kita gunakan untuk menentukan struktur modal yang paling optimal. Nah, dari sini sudah ketahuan tuh. Yang paling optimal yang mana? Nilai perusahaan yang tinggi, kemudian biaya modal yang paling rendah. Ternyata dari sini yang A, yang B atau yang C? Kalau dilihat, oh ternyata struktur modal dengan hutang 300 juta yang C ini yang paling optimal karena nilai perusahaannya itu paling tinggi dan juga biaya modalnya paling kecil. Begitu, ternyata struktur di pendekatan tradisional ini, teori struktur modal mengatakan bahwa struktur modal itu berpengaruh kepada nilai perusahaan dan juga biaya modal. Gitu. Ini adalah pendekatan tradisional. Kemudian kita lanjut ke pendekatan Modigliani and Miller yang menyatakan bahwa struktur modal ini tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Baik itu hutangnya besar maupun kecil ini tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Tapi harus digarisbawahi di sini dalam kondisi tanpa pajak. Tadi kan di tradisional kita juga tidak mengenakan pajak ya. Tapi teorinya, struktur modalnya itu berpengaruh kepada nilai perusahaan. Namun di sini tidak. Mari kita buktikan nanti ya. Mari nanti kita buktikan. Kita langsung saja ke studi kasusnya. Nah, ini rumusnya ya. Rumus nilai perusahaan tanpa pajak ini. EBIT per KO. VU sama dengan VL. VU itu adalah value unleveraged. Berarti tanpa hutang. Kalau VL, value with leverage. Value dengan hutang. Jadi di sini baik perusahaan itu hutang maupun tidak, nilainya akan sama nilai perusahaannya. Tuh. Nah, kita langsung ke case tadi yang ketiga. PT Makmur dan PT Sentosa sama-sama memiliki laba operasi sebesar 2,4 juta. PT Makmur tidak memiliki hutang, sedangkan PT Sentosa memiliki hutang 8 juta dengan biaya hutang sebesar 10%. Ini adalah bunganya, adalah KD-nya. Ya, keduanya memiliki biaya modal sebesar 12%. Hitungan nilai pasar perusahaan masing-masing.
Yang ditanyakan di sini adalah nilai perusahaan. Sebenarnya biaya modalnya juga harus dihitung. Oke, ini rumusnya. V sama dengan tadi EBIT per KD. Oh, KO, sorry. EBIT per KO. Nah, di sini kan sudah diketahui KO-nya, biaya modal. Biaya modalnya ini sebesar 12%. Langsung EBIT per KO sama dengan 20 juta. Jadi value perusahaannya itu 20 juta. Menghitung PT Sentosa yang dengan hutang. Oke, menghitung PT Sentosa yang dengan hutang. S sama dengan V per B. V kurangi B. Ini adalah rumus turunan dari V sama dengan S plus B. Ini adalah rumus turunannya. S sama dengan 12 juta. Modal sendiri. Nah, kemudian ini modal sendirinya adalah 13,3 juta. Sorry, 13,3%. Ini adalah return yang diharapkan. Ya, Kak ya adalah return yang diharapkan. Kemudian ketika kita dibuat tabel nih, kita buat tabel biar lebih memahamkan bahwa teori MM ini yang tidak ada pajaknya itu tidak berpengaruh. Oke. Yang pertama ini adalah yang tanpa hutang. Yang tanpa hutang ini kalau kita lihat telusuri ke bawah, nilai perusahaannya sama, 20 juta. Yang dengan hutang 8 juta ini PT Sentosa, kita lirik lagi ke bawah juga. Oh, ternyata sama. Kalau dihitung satu persatu, ini akan menghasilkan sama 20 juta. Jadi ini terbukti bahwa MM ini, teori ini tidak berpengaruh. Struktur modal ini tidak berpengaruh kepada nilai perusahaan. Tuh. Nah, lanjut. Di sini kita perbandingkan dengan pendekatan MM yang dengan pajak. Jadi pada tahun 1963, Modigliani and Miller ini mengembangkan teorinya. Ternyata ketika perusahaan ini memiliki pajak nanti akan berpengaruh kepada nilai perusahaan gitu. Jadi di sini hutang meningkatkan nilai perusahaan karena bunga hutang dapat mengurangi pajak. Kan ya kalau misalnya di laporan keuangan itu bisa kita lihat EAT, earning after tax gitu ya. EAT, earning after tax. Jadi bunga hutang nanti dapat mengurangi pajak atau yang dinamakan tax shield. Gitu. Akibatnya muncullah tax shield, namanya itu penghematan pajak. Rumusnya VL, value with leverage adalah VU plus PV tax shield. Nilai perusahaan yang tanpa hutang, PU sama dengan EBIT dikalikan 1 kurangi T per KU. Nah, di sini bagaimana cara menghitung PV tax shield-nya? PV tax shield-nya itu dihitung dengan T kali bunga. T itu tax. Bunga itu dalam bentuk rupiah, gitu ya. Nah, nanti di sini kita langsung ke case tadinya biar lebih paham. Kalau misalnya rumus-rumus seperti ini kayaknya saya yakin eh, bingung ya karena belum ke penerapan. Nah, PV tax shield-nya ini rumusnya tax shield dibagi dengan biaya hutang. Nih, langsung saja. Ada dua perusahaan identik memiliki hutang sebesar 100 juta untuk PT Safa. Sedangkan PT Marwah tidak. Berikut taksiran laba dari kedua PT tersebut. Nih, PT Marwah dan PT Sawah untuk masing-masingnya sudah diketahui apa saja. PT Marwah tidak memiliki hutang, mempunyai kapitalisasi modal sendiri sebesar 20%. Nah, di sini kapitalisasi ini adalah return, sama saja dengan return. Hitungan nilai pasar perusahaan dan biaya modal masing-masing perusahaan. Jadi di sini sudah diketahui EBIT, bunganya, labanya, pajaknya, IET-nya. Nah, ini IET ini kan hasil pengurangan dari laba dikurangi dengan pajak, ya. Nah, bagaimana cara?
Penyelesaiannya, yang pertama itu adalah menghitung nilai perusahaan Marwah yang tidak punya hutang. Ini rumusnya karena IET-nya sudah diketahui, KE-nya sudah diketahui, langsung saja. IET 37,5, KE-nya 20%, sehingga value untuk PT Marwah 187,500 juta. Langkah yang kedua kita harus tahu adalah tax shield-nya, PV tax shield-nya. Untuk mengetahui PV tax shield, kita harus terlebih dahulu tahu tentang tax shield-nya. Rumusnya tadi T kali bunga. T itu adalah tax. Tax-nya itu 25%, sudah diketahui tadi, bunganya 18 juta. Tax shield-nya diperoleh 4,5 juta. Nah, setelah diketahui tax shield-nya, kita lanjut menghitung PV tax shield-nya. Tadi rumusnya tax shield dibagi dengan biaya bunga, biaya hutang ya 0,18%. Ini adalah bunganya. Didapatkan PV tax shield-nya adalah 25 juta. Nah, kemudian dari sini kita sudah punya VU, sudah punya PV tax shield. Kemudian VL-nya, berarti PT Safa ini berapa? Tadi rumusnya PU plus PV tax shield. Jadi didapatkan value PT Safa ini 212,500 juta. Begitu. Ini kalau misalnya tidak dibuat dengan tabel, ini bisa saja. Tapi akan lebih mudah, lebih memudahkan pemahaman ketika kita menggunakan tabel. Ini setelah digunakan tabelnya, kita hitung WACC-nya. Kita hitung masing-masing, ternyata didapatkan 20 dan juga 19,8. Ini sangat tipis sekali. Kalau misalnya digunakan pembulatan semuanya jadi 20%. Jadi ini butuh ketelitian dan juga detail dari mahasiswa untuk menghitung nanti dari kaliannya juga untuk menentukan struktur modal yang paling optimal. Nah, dari sini nih sudah ketahuan struktur modal yang paling optimal ternyata yang mana? Nilai perusahaannya yang tinggi dan biaya modalnya yang paling rendah. Ini adalah PT Safa. Dari sini sudah ketahuan adalah PT Safa. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami ya bahwa ternyata struktur modal ini sangat mempengaruhi nilai perusahaan dan juga biaya modal. Nah, dari pembahasan-pembahasan tadi, kita dapatkan kesimpulan bahwa struktur modal itu tujuan utamanya adalah meminimalkan biaya modal dan juga memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi konsepnya utang itu sebenarnya lebih murah karena kita tidak menggunakan uang sendiri. Tapi apa? Tapi meningkatkan risiko. Kalau modal sendiri ini lebih mahal karena kita mengeluarkan modal, tapi lebih aman. Nah, keputusan terbaiknya yaitu komposisi yang tepat. Komposisi yang komposisi struktur modal yang seimbang. Gitu. Jadi di sini nanti tidak ada struktur modal yang selalu terbaik. Jadi bagaimana cara kita menentukan, bagaimana cara kita menganalisis keputusan ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan capital structure pada pertemuan 9 dan 10 ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Astagfirullahaladzim.